Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin Manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 43. Di awal video ini, Roy Mayer menemukan superpowernya ketika dia sedang bermain bola salju bersama kakaknya. Yang Roy Mayer inginkan hanyalah membaca buku. Namun dia malah terseret oleh kakaknya yang suka berolahraga untuk bermain bola salju. Terkubur dalam salju tanpa bisa meloloskan diri. Dia merasa seperti akan mati karena kedinginan. Kejadian itu melahirkan sebuah talenta yang disebut sebagai penyihir dari Irlandia. Setelah itu, Roy Mayer pun menjadi player Battlefield kelas atas. Dia berpikir bahwa dia akhirnya dapat terbebas dari kakaknya yang bandel. Tapi ternyata masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Hari itu, di hotel, tempat di mana tim Inggris menginap, dikalahkan rekannya tengah bermain-main di depannya. Roy Mayer terdiam berpikir. Suasananya begitu kacau. Bahkan tepat sebelum konferensi pers dimulai. Ini sungguh buruk. Di negara ini, semua orang sama saja. Mereka semua terlalu mendewakan otot dan hanya peduli dengan bertempur. Bahkan di LA Warriors, tempatku berada pun, mereka sangat ingin merekrut Gerald Walker dari New York Bears. Sebaliknya, gaya bermain Semonyo itu bukan hanya tentang teknik, tapi juga taktik yang rumit serta penuh dengan kecerdasan. Dia pasti adalah pahlawan cerdas yang sempurna yang selalu kuimpikan. Namun di saat Roy Myers tengah membaca buku sembari menonton pertandingan Semonyo sebelumnya, tiba-tiba saja handphonenya berdering, di mana kakaknya Robert Mayer menelponnya. Kakak? Halo? Ada apa? Robert pun membalas. Hahaha, adikku, bagaimana persiapan IMS di Korea? Roy pun menimpali. Sampai saat kau menelpon, semuanya baik-baik saja. Robert melanjutkan. Haha, kau masih saja bicara dengan lembut, Dik. Ya, karena kau akan bertanding melawan Semonyo, pria yang kuat sepertiku. Wajar saja jika orang yang lemah sepertimu akan merasa gugup mendengar hal itu. Tentunya Roy Mayer seketika merasa kesal dengan kakaknya. Apa? Menyamakan Semonyo dengan kakak? Itu hal tidak sopan. Semonyo menguasai 5 bahasa. Dia adalah orang yang cerdas, yang mampu mengatasi segala kesulitan dengan bijak. Meskipun Roy Myers memerahi kakaknya Robert, Robert sendiri malah mentertawakannya. Apa maksudmu, adikku? Aku yakin Semonyo itu pasti mirip denganku. Saking kesalnya dengan tingkah kakaknya yang menyamakan dirinya dengan Semonyo, sang pahlawan yang begitu ia banggakan, Roy Myers pun menghancurkan telepon genggamnya. Dengan kesalnya, ia berkata, "Jangan bercanda, Semonyo jelas bukan orang seperti itu." Namun saat itu, Roy Myers masih belum sadar bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan besar dalam berpikir. Keesokan harinya, pada hari konferensi pers, Semon yang hadir di sana bertanya pada Roy Mayer. Aku punya pertanyaan terakhir untuk Roy Mayer. Apakah punya kakak? Mendengar hal itu, Roy Mayer yang merasa agak aneh pun membalas. Kakak, katamu? Iya, tapi bagaimana kau bisa tahu? Mendengar hal itu, Semon pun tersenyum licik menuturkan. Aku bukan bermaksud mau membuatmu kesal. Aku cuma tahu cara melihat sesuatu, bukannya kemampuanmu bangkit setelah kau dirundung oleh kakakmu. Tentu saja, perkataan Semonyo membuat Roy Mayer tersentak kaget, karena ia tidak menduga jika Semonyo akan mengatakan itu. Alasan yang bagus untuk melecehkan bajingan itu. Kata-kata kakaknya terngiang-ngiang di dalam kepala Roy Mayer. Beberapa saat kemudian, setelah kedua tim pergi meninggalkan acara tersebut, di sebuah lorong di base tim nasional Korea, Baje
mengejar Summon di depannya sembari berkata, "Oi, kenapa kau mengatakan omong kosong seperti itu tadi di sana?" Mendengar hal itu, Summon pun menghentikan langkahnya, berbalik membalas. Ya, itu seru kan? Mukanya kelihatan biasa aja dari luar, tapi sepertinya dia akan langsung meledak kalau aku terus menjahilinya. Jadi kuncinya adalah kakaknya. Baje yang merasa aneh dengan hal itu pun bertanya, memangnya ada wajah yang cocok untuk dijahili? Dengan tingkah konyolnya, Summon pun menjawab, "Jelas ada. Ini, aku sedang melihatnya di depanku." Tentunya, perkataan Summon membuat Baje merasa kesal dengannya. "Ais, suatu hari nanti, aku akan membuat melompat bersamaku dari tebing. Lalu, aku akan kabur menggunakan teleportasi dan meninggalkanmu sendirian." Summon pun yang meremehkannya membala, "Wah, selamat berjuang. Itu kedengarannya seru, tapi sayangnya aku abadi." Meskipun saat itu Summonyo masih bisa bercanda, sebenarnya dirinya tengah berpikir tentang kemampuan Roy Myers di kepalanya. "Roy Myers, aku mencoba untuk memprovokasimu, tapi sepertinya kau tidak mudah goyah. Stat melee-nya tidak terlalu besar. Masalahnya adalah kombinasi dari auranya yang berjumlah 96 dengan super powernya bukan cuma satu, tapi dia punya 3 super power yang bisa membuatnya tak terkalahkan. Ice Wall, Ice Seal, Blizzard. Super powernya sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Selain itu, dia punya willpower 90, leadership 86, dan strategi 92. Timing dan penilaiannya dalam pertarungan nyata pasti akan akurat. Meskipun aku mencoba untuk menggoyahkan kondisi mentalnya, dia adalah seorang penyihir di balik tembok yang tidak akan mudah untuk dihancurkan. Dia pasti sudah bersiap untuk pertempuran jarak dekat." Saking bagusnya berpikir seperti itu, Summon pun tak sengaja bergumam. Itu artinya 2-0, atau setidaknya 2-1 mungkin. Melihat sikap Summon seperti itu, Baje pun tertegun tak menduganya, lalu berpikir, "Apa yang kau pikirkan sampai sebegitunya? Sudah lama aku tidak melihat wajahnya yang seperti itu." Ya, ini adalah wajah Summonyo yang ku kenal 17 tahun yang lalu. Dia terlalu tenggelam dalam pikirannya sampai-sampai tidak bisa mendengar suara orang lain. Dia selalu terlihat begitu setiap kali akan menghadapi dungeon yang sulit untuk ditembus. Dan tak lama lagi, dia akan menemukan jawabannya. Saat itu, Summon yang terdiam berpikir dengan sangat keras. Kembali bergumam, "Pasti ada cara, tidak ada musuh, tidak bisa dikalahkan." Oke, mari kita coba. Beberapa hari kemudian, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh semua warga negara kita. Negara Korea versus Inggris. Inilah A-Match, Inggris versus Korea. Pertarungan terakhir yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di saat caster sedang berbicara, timnas dari masing-masing negara sedang memasuki lapangan battlefield. Pertama-tama, tim tandang dari A-Match, ranking battlefield nomor 4 di dunia, Satria dan Penyihir, timnas Inggris. Dengan formasi 4 tank, 2 melee dealer, 5 rank dealer, dan 0 support. Dan lawan mereka, tim tuan rumah, Harimau dari Asia Timur, yang dipimpin oleh seorang pria yang meninggalkan banyak legenda dan sudah menyelamatkan umat manusia, Summonyo. Timnas Korea dengan formasi 5 tank, 4 melee dealer, 2 rank dealer, dan 0 support. Mendengar perkataan para caster, para penonton di sana pun yang merasa jika ada yang aneh dengan tim Korea, seketika bergumam menghela napasnya. Musuh hebat apapun Summonyo, mana mungkin mereka bisa mengalahkan timnas Inggris. Daripada Harimau Asia, mereka lebih cocok disebut kucing. Aku padahal datang untuk melihat Summonyo, tapi hari ini sepertinya aku bakal melihat Summonyo kalah. Jika Korea ingin mengalahkan Inggris, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membuat pertarungan 1-1 selain battlefield. Lalu, di saat kedua tim tengah bersiap-siap memasuki battlefield, para caster di sana yang merasa aneh dengan formasi baru tim Korea langsung mengomentarinya. Semuanya, apa kalian sadar?
Posisi timnas Korea sedikit berbeda dari biasanya. Mereka kini membawa 5 tank. Itu benar, dari yang biasanya menggunakan formasi 4-4-3, kini mereka menggunakan 5-4-2. Ini artinya mereka akan menggunakan lebih banyak tanker daripada Inggris. Berbanding terbalik dengan tren pengurangan jumlah tanker saat ini, mungkinkah perubahan ini dilakukan untuk melawan kuatnya di depan Inggris? Dan legend pertama dari Image hari ini adalah Labyrinth of the Dead. Kami tidak sabar untuk melihat pertunjukan macam apa yang akan mereka tampilkan dengan posisi baru seperti ini. Tak berselang lama setelah match pertama dimulai di base tim Korea, Semon pun memberikan arahannya. Tetaplah ikut rencana seperti saat latihan. Tujuan kita adalah sementara itu di base tim Inggris, di mana mereka tengah berburu monster di sana. Tiba-tiba saja Roy Myers mendapatkan sebuah laporan dari tim pengintai yang mengatakan jika tim Korea bergerak dengan cepat ke arah mereka dan tujuan mereka adalah pasukan utama mereka. Mendengar hal itu, Roy Myers pun sempat terdiam berpikir, Semonyo akan datang ke sini. Itu artinya akan terjadi pertarungan dini karena punya 5 tank. Kecepatan berburu mereka menjadi lambat. Apakah mereka berencana untuk memenangkan pertandingan ini melalui pertandingan dini? Ketika Roy Myers berpikir seperti itu, kedua rekannya mendekat ke arahnya lalu menuturkan, apa? Mereka mau datang ke sini? Bagus, kalau begitu, kita bisa akhiri ini dengan sangat cepat dan beristirahat. Haruskah kita beritahu saja mereka kalau kita ada di sini, Roy? Roy Myers pun menghela napasnya membalas, tidak, bertarung di medan yang kompleks seperti di sini hanya akan menimbulkan variabel yang terlalu banyak. Jika itu tim lemah lainnya, kita bisa mengabaikan variabel-variabel tersebut. Tapi jika variabel-variabel tersebut adalah strategi Semonyo, maka situasinya akan berbeda. Semuanya, mari kita pindah ke tempat yang lebih luas. Dengan perintahnya, tim Inggris pun kini berpindah ke sebuah area yang lebih luas. Di jalannya, Roy Myers berpikir, oleh karena itu, kita tidak boleh bertarung di tempat yang memungkinkan taktik gerilya. Kami datang ke Korea untuk membawa kemenangan. Kami tidak bisa kembali dengan kekalahan atas variabel-variabel itu. Aku akan menghadapimu, Semonyo, beserta strategimu. Beberapa saat kemudian, di lantai 25, Labyrinth of the Dead, kedua tim pun bertemu, di mana dengan santainya tim Inggris menunggu kedatangan tim Korea. Namun di saat kedua tim telah bertemu, ketika suasananya menjadi tegang, Roy Myers merasakan ada sebuah keanehan ketika melihat formasi yang digunakan oleh tim Korea. Hingga ia pun berpikir, Semonyo yang merupakan seorang tanker ada di posisi belakang. Formasi macam apa itu? Tidak, sekarang waktunya. Dengan pikiran seperti itu, Roy Myers pun berteriak, semuanya, serang! Mendengar teriakan komando Roy Myers, Semon pun kini menggerakkan rekan setimnya. Tanker Kwangward, maju ke depan! Celah kecil tidak masalah, terobos! Saat itu Semon menggunakan sebuah strategi seperti pada saat dimana manusia masih berperang dengan sesama manusia, bukan dengan para underworlder. Terdapat sesuatu yang disebut reactive armor. Itu merupakan armor berbentuk balok yang diisi dengan karet, plastik, bubuk mesiu yang bisa bereaksi dalam saat yang sama ketika sebuah rudal mencapai sasarannya dan berfungsi untuk melindungi tank dengan membuat rudal tersebut meledak setelah menyentuh permukaannya. Lalu, teknologi baru yang dirancang untuk menetralisirnya adalah tandem charge yang dirancang untuk memicu ledakan pada reactive armor dan memasang sebuah bom kecil di depan roda. Dan itulah strategi yang digunakan oleh Semonyo, di mana bom kecil dengan tandem charge berhasil menerobos bubuk mesiu dalam reactive armor hingga saling bertabrakan, dan rudal tersebut pun berhasil menembus tank di depannya, dan rudal itu adalah Semonyo. Kini, ketika kedua tank di kedua tim tengah bertabrakan, Semon dan Choi-Hyuk melesat maju melewati mereka, layaknya sebuah rudal yang berhasil menembus tank yang menghalanginya.
Saking cepatnya pergerakan Semon, ia pun telah tiba di depan Roy Myers yang saat itu sangat terkejut. Semon pun tersenyum berkata, "Ku dengar kau punya skill yang bisa membuatmu tak terkalahkan selama 20 detik kan? Aku tinggal membunuhmu sebelum kau bisa memakainya." Bersamaan dengan kalimatnya, Semon menunjukkan tombaknya tepat ke dada Roy Myers. Kita mundur beberapa hari yang lalu di ruang latihan tim Korea Selatan. Hari itu, Baya menjelaskan, "Oke, inilah formasi yang akan kita gunakan pada A-Match." Namun melihat formasi yang digunakan oleh Baje, para player di sana yang terkejut akan formasinya yang menggunakan 5 tank, tentunya langsung merasa aneh, bahkan memprotes pada Baje. Tankernya ada 5. Pelatih, sepertinya ada yang salah. Bukankah dengan 4 tanker saja sudah cukup? Tentu saja, karena susunan tank tim Inggris kuat. Saya paham kalau jumlah tanker kita ada 4, tapi kalau jumlahnya ada 5, menurut saya, dealer kita akan jadi terlalu lemah. Bersamaan dengan Semon yang masuki ruangannya, Baje pun membalas, "Itu dia yang akan memberikan penjelasan detailnya." Semon sendiri yang masuki ruangannya dengan wajah jengkelnya melangkah maju ke depan semua player itu. Tentunya, semua player di sana pun seketika memperhatikan Semon sembari berpikir, baiklah kalau begitu, itu semuanya sesuai dugaan. Ini idenya dia. Kemudian Semon pun menjelaskan bagaimana kita mau mengalahkan dealer tim Inggris. Pertama, bisakah kita menggoyahkan tim Inggris kalau kita menambah 1 orang tanker? Bukankah lebih baik kita terus melakukan apa yang selama ini kita lakukan daripada mempelajari formasi baru? Tidak mungkin semua orang di sini berpikiran hal yang sama, kan? Kita itu adalah perwakilan nasional. Mendengar hal itu, mereka semua pun serentak terperanjat bersamaan, yang membuat semuanya menghela napasnya melanjutkan. Lebih baik aku mati saja. Inti dari strategi ini adalah berusaha memenangkan pertandingan dini. Apa kalian masih belum paham? Jadi sekarang, apa tugas seorang tanker? Chae Woo-hyun, jawab aku. Mendengar hal itu, Chae Woo-hyun pun membalas, untuk melindungi anggota tim. Semon melanjutkan, "Separuh benar, itu cuma salah satu tugasnya. Seorang tanker bukan cuma bertugas untuk melindungi rekan satu timnya, tapi juga untuk melindungi garis." Chae Woo-hyun yang belum mengerti yang maksudnya pun bertanya, Garis? Garis apa?" Semon melanjutkan, "Iya, itu semacam pertarungan teritorial. Kita menciptakan zona yang aman untuk dealer kita, di mana mereka bisa bertarung dengan bebas dan mencegah agar teritori kita tidak direbut. Kalau garisnya rusak, bahkan dealer terkuat sekalipun pasti akan mati." Itu adalah common sense yang pasti semua orang sudah tahu selama masa Underground War. Jeho, menurutmu aku masih harus menjelaskan itu sekarang? Di saat Semon menyindir Baje, Chae Woo-hyun yang mulai mengerti maksudnya menuturkan, "Jadi, Anda ingin menggunakan 5 orang tanker untuk mencoba mempertahankan garis itu selama mungkin?" Dengan kesalnya, Semon pun membalas, Tidak. Kenapa kalian masih belum paham? Meskipun sudah kujelaskan, kita akan menerobos garis lawan. Mana dealer kita terlalu lemah untuk menggunakan strategi ini. Sebagai gantinya, kita membutuhkan tanker dengan DPS setinggi nilai dealer. Dan kita sudah punya 2 orang. Orang itu adalah aku dan Choi Hyuk yang sudah berganti posisi dari nilai dealer. Kami adalah tanker palsu. Kita kembali ke masa sekarang. Di saat yang sama, setelah serangan dimulai, Roy Myers hanya punya 2 pilihan. Akankah dia membekukan Semonyo dengan menggunakan Ice Shield, ataukah dirinya akan menangkap Semonyo dengan Ice Wall? Dan superpower yang keluar dari tangannya adalah Ice Wall. Dia memilih untuk menangkap Artuas, tim Korea. Setelah Roy Myers terbunuh dan mengisolasi Semonyo untuk menghadapi 3 orang dari tim mereka, Semonyo sendiri berpikir, dia berhasil mengisolasiku dengan mendorong Choi Hyuk ke balik dinding. Sudah kuduga Roy Myers memang hebat. Saat itu, dalam kasus biasa, itu akan menjadi keputusan yang bijak. Tapi, apa
yang dilewati oleh Roy Mayer adalah Semonyo merupakan seseorang yang berada di luar ekspektasi. Dikala ketiga player dari tim Inggris akan menghadapi Semon dari balik dinding yang menghalanginya, Hayan bertanya, "Paman, kamu baik-baik saja kan? Bertahan sebentar, aku akan ke sana setelah cooldown teleportasianku selesai." Dan video ini pun diakhiri dengan Semonyo tersenyum, licik membalas, "Tidak, itu tidak perlu. Kau cuma perlu bertahan saja sampai dindingnya rusak. Durasi Ice Wall itu cuma 30 detik kan?" Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.